Oke, kita langsung bahas aja ya. Kecerdasan artifisial atau yang kita kenal sebagai AI, sekarang ini ada di mana-mana. Dan benar-benar mengubah cara kita hidup. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. AI mulai membentuk ulang salah satu fondasi utama masyarakat kita, yaitu pendidikan. Jadi siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal lihat gimana teknologi yang sama di balik rekomendasi film di Netflix punya potensi buat mengubah cara anak-anak kita belajar untuk selamanya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, kok bisa pas banget ya? Waktu buka Netflix, film yang lagi pengen banget ditonton tiba-tiba muncul di depan mata. Atau pas buka Spotify, lagunya pas banget sama suasana hati kita saat itu. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih canggih. Nah, jawabannya tentu saja adalah kecerdasan artifisial. Dan yang seru, sebetulnya kita semua udah pakai AI ini setiap hari. Seringnya tanpa kita sadari. Mulai dari aplikasi peta di HP yang nolongin kita menghindari macet, sampai teknologi canggih di rumah sakit yang bantu dokter mendeteksi penyakit. AI itu udah kayak asisten pribadi kita yang nggak kelihatan. Oke, tadi kita udah lihat contoh-contohnya. Sekarang, yuk kita mundur dikit buat benar-benar ngerti apa sih sebetulnya kecerdasan artifisial itu. Gampangnya gini deh, bayangin kita bisa ngajarin komputer buat berpikir kayak manusia. Nah, itulah inti dari AI. Kita kasih komputer kemampuan untuk belajar dari data, ngenalin pola-pola tertentu, dan akhirnya bikin keputusan cerdas. Semuanya dia lakuin sendiri tanpa perlu disuruh-suruh lagi. Terus, gimana caranya mesin ini bisa belajar? Anggap aja kita lagi mau masak. Kita butuh 3 hal. Pertama, data. Ini bahan-bahan mentahnya. Makin banyak dan beragam, makin enak hasilnya. Kedua, algoritma. Nah, ini buku resepnya. Isinya instruksi langkah demi langkah. Dan yang terakhir, komputasi. Ini dapurnya. Kekuatan prosesor yang dibutuhin buat ngolah semua bahan tadi jadi masakan yang luar biasa. Dan tahu nggak sih, ide-ide tuh sebetulnya udah lama banget loh. Dari zaman mitologi kuno aja udah ada cerita tentang makhluk buatan yang cerdas. Tapi titik baliknya itu di tahun 1950, waktu seorang jenius bernama Alan Turing bertanya, apakah mesin bisa berpikir? Nah, dari pertanyaan itu kita langsung lompat ke era modern, di mana perkembangan AI jadi secepat sekarang. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat lagi. Gimana teknologi ini udah menyatu banget sama kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang kita bahas tadi, rekomendasi film di Netflix itu contoh paling gampang. Tapi nggak cuma itu. Aplikasi peta yang kita pakai tiap hari buat nunjukin jalan, itu juga AI. Bahkan di dunia kesehatan, AI membantu dokter menganalisis hasil ronsen untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Oke, jadi AI ini ada di saku kita, di mobil kita, bahkan di rumah sakit. Jelas banget ini teknologi yang powerful. Pertanyaan besar yang sekarang adalah, kenapa kita belum sepenuhnya ngelepasin kekuatan ini di tempat yang justru paling penting, yaitu di ruang kelas? Disinilah letak potensi terbesarnya. AI di dunia pendidikan itu bukan cuma soal efisiensi, tapi soal merevolusi pengalaman belajar itu sendiri, baik buat guru maupun buat muridnya. Secara garis besar, AI ini bisa jadi game changer di dunia pendidikan. Dia menawarkan perangkat-perangkat canggih yang bisa disesuaikan sama kebutuhan setiap orang di sekolah. Yuk kita lihat lebih dekat apa aja manfaatnya. Manfaat pertama, dan mungkin yang paling bisa mengubah segalanya, adalah personalisasi. Coba bayangin deh, ada sebuah sistem belajar yang bisa ngikutin kecepatan, gaya belajar, dan minat setiap murid. Beda anak, beda cara pendekatannya. Nah, AI membuat ini jadi mungkin, menciptakan pengalaman belajar yang jauh lebih pas dan efektif buat tiap anak. Selanjutnya, ini buat para pahlawan tanpa tanda jasa kita, para guru. AI bisa jadi asisten pribadi terbaik mereka. Dengan mengambil alih tugas-tugas rutin kayak administrasi atau penilaian awal, AI bisa membebaskan waktu guru yang sangat berharga. Jadi mereka bisa lebih fokus pada hal yang paling penting, berinteraksi langsung dan membimbing para siswanya. Dan yang ketiga, AI itu bukan mau menggantikan kreativitas manusia, tapi justru untuk mendorongnya. Dengan alat-alat inovatif dari AI, siswa bisa dibantu buat mengembangkan keterampilan-keterampilan penting di abad 21, seperti literasi digital, pemecahan masalah yang kompleks, dan tentunya berpikir kritis. Yuk kita dalami lagi gimana AI bisa bantu guru. AI bisa banget ngurangin tumpukan tugas administrasi. Dia juga bisa kasih umpan balik atau feedback instan ke siswa, jadi mereka nggak perlu nunggu lama buat tahu salahnya di mana. Bahkan, AI bisa jadi teman diskusi guru buat ngerancang materi ajar yang lebih menarik dan personal.
Nah, dari sisi siswa, manfaatnya juga luar biasa. AI bisa menganalisis secara mendalam apa sih yang dibutuhin tiap siswa, lalu membuat jalur belajar yang unik dan pas buat dia. Dan ini yang paling penting, AI bisa jadi alat pemerataan yang hebat. Dia nggak lihat latar belakang siswa, yang dia lihat cuma kebutuhan belajarnya. Artinya, setiap anak, apapun kemampuannya, bisa dapat perhatian personal yang mereka butuhkan untuk berhasil. Jadi potensinya jelas banget kan? Pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita secara praktis mulai membawa AI ini ke sekolah-sekolah kita? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, kita harus menanamkan cara berpikir komputasional sejak dini. Ini fondasinya. Kedua, kita harus memastikan semua siswa punya akses yang sama terhadap teknologi. Ini soal keadilan. Dan yang ketiga, ini bagian paling kerennya, kita pakai teknologi canggih ini buat menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Bayangin, siswa pakai AI buat menganalisis kualitas air sungai di dekat sekolah mereka. Keren banget kan? Tentu saja perjalanan ini nggak akan mulus-mulus aja. Mengadopsi teknologi sekuat AI pasti datang dengan tantangannya sendiri. Nah, supaya kita bisa benar-benar memanfaatkan potensi AI, kita harus menghadapi tantangan-tantangan ini secara langsung dan dengan bijaksana. Ada 2 tantangan utama yang kelihatan. Di satu sisi, ada soal kesiapan sistem kita. Guru-guru butuh pelatihan yang mendalam dan kurikulum juga harus lebih fleksibel buat masukin konsep AI dan coding. Di sisi lain, ada isu etika yang sangat penting. Kita harus hati-hati soal privasi data siswa dan harus memastikan algoritma yang kita pakai itu nggak bias atau malah menimbulkan diskriminasi. Jadi, solusinya gimana? Semuanya kembali ke satu kata, tanggung jawab. Seperti yang ditekankan di sini, kita nggak bisa asal comot teknologi. Kita harus memastikan data yang dimakan oleh AI itu adil dan nggak berat sebelah. Karena ingat kan prinsipnya, kalau yang kita masukin sampah, ya yang keluar juga sampah. Jadi, kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan sebuah refleksi. AI bukanlah tongkat sihir, tapi sebuah alat yang sangat-sangat kuat. Pertanyaan terpenting yang harus kita jawab bersama sekarang bukanlah apakah kita akan pakai AI di sekolah, tapi bagaimana kita akan memakainya untuk membangun masa depan pendidikan yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih efektif untuk setiap anak.